sudah ya kita melihat Bu Rental klarifikasi di gubernur ya. Mana nih tim yang tidak percaya saat dia klarifikasi? Ayo kita ekspresikan dengan muka kita masing-masing waktu mendengar dia klarifikasi. Ayo bersama-sama kita Indonesia. Oh, oh, gitu harusnya mukanya, karena kita tahu dia yang bikin gara-gara, dia yang play victim, dan dia yang memutarbalikkan semuanya. Perbedaan orang benar dan salah adalah di sini. Kalau orang benar tanpa rekayasa, ya dari awal pertama ya kalau udah ngomong A sampai kiamat A. Kalau menceritakan sesuatu hal ya benar-benar yang dia alami dari A ya ke A aja sampai kiamat. Berbeda dengan orang yang berbuat salah. Karena untuk menutupi kesalahannya dia akan sibuk klarifikasi kemana-mana. Sampai dia sendiri lupa pola yang sudah dia bangun pertamanya itu apa. Habis itu berubahnya apa. Itulah ciri orang yang salah. Penyidik itu tidak sebodoh itu. Ya, kalau orang salah, alibinya A, nanti besoknya berubah B, kalau udah berubah C. Makanya habis ini kok Pak dosennya yang dibahas, dia dituduh masalah pelecehan. Di sini Pak dosen yang mempermasalahkan masalah parkir mobil loh, nggak ada hubungannya itu. Silahkan sih Mbak, kalau Bu Rental kalau mau ke penyidik dan mengadukan pelecehan yang katanya Pak dosen lakukan terhadap Bu Rental, silahkan. Kenapa satu? Tidak visum. Oh, hanya pelecehan di mulut, misalnya begitu. Berarti kan nggak bisa dibuktikan kan? Kecuali situ bisa merekam percakapan itu beda lagi kayak sidangnya Nikita Mirzani itu. Yang mau berdasarkan jarene, berarti jarene kue dewe diguyu karo penyidik. Karena penyidik itu bisa memenjarakan orang hanya dengan 2 unsur alat bukti. Lah wis alat buktimu apa? Kalau Pak dosen alat buktinya banyak. Untuk menyiduk kamu in the gang itu kena semua. Kamu bilang pelecehan, laporkan dong ke pihak berwajib. Nanti kan penyidiknya tanya, kejadian pelecehannya di mana, Bu? Di rumahnya Pak dosen, Pak. Hah? Lah, kenapa Ibu kok bisa sampai sana? Dah, itu nanti jadi pertanyaan pertama. Apakah keinginan sendiri masuk ke rumahnya Pak dosen? Apakah Bu Rental ini dibekap di luar terus dimasukkan ke rumahnya Pak dosen? Apakah Bu Rental itu dibohongin suatu kata, dijebak sehingga masuk ke rumah Pak dosen, diumpan gitu? Kan gak ada semua unsur 3 ini. Kamu masuk ke rumahnya Pak dosen dengan kesadaran sendiri, keinginan sendiri. Kui yang di pasal kemeneh bisa menjadi koyo apa, maling masuk ke halaman rumah tetangga tanpa izin, tah? Bener ndak? Dan kata Pak dosen, kamu masuk ke rumah situ menawarkan nasi. Saya yakin maksudnya Pak dosen yang ditawarkan bukan nasi, bukan si Bu Rental bawa nasi, bukan. Karena Pak dosen bilang, saya sudah punya nasi yang dibuatkan oleh istri saya, padahal istrinya lagi di Mekah. Saya yakin maksudnya Pak dosen ngomong nasi itu bukan nasi. Itu hanya kiasan. Karena Bu Rental menawarkan sesuatu hal, tapi tidak mungkin diucapkan di orang umum. Terus itu Bu Rental bilang, katanya melecehkan saya. Maaf ya, dia bilang begini, istri saya besar, tapi masih besar punya situ. Ojo tersinggung, memang situ tuh besar. Ya, kecuali langsing kayak Sarwenda, BCL. Nah, lah kan kenyataan. Kita nggak pernah tahu ya, ada kejadian apa sebelum Pak dosen mengucapkan itu. Pasti itu sambungannya dari atas itu tuh tadi yang nasi-nasi itu. Ada sambungannya itu.
Pertanyaan saya, kenapa kamu masuk rumahnya Pak dosen, menawarkan sesuatu hal, nasi tersebut Pak dosen sudah menolak, terus kamu mengunci rumah Pak dosen dari dalam? Aneh kan? Kurang ajar banget kamu. Itu rumahnya orang, kowe jagiakan rono, berani ngunci rumahnya Pak dosen dari dalam. Sampai Pak dosen tanya, loh Bu kok dikunci? Iya, biar anak saya nggak lari-lari keluar. Gila ya? Biar lari keluar, biar kamu jangan ke situ. Ada niat apa ibu sama Pak dosen? Hah? Sekali lagi itu ya untuk suaminya. Ini contoh dibikin gampang aja. Aduh, Pak, situ tuh jangan bodoh banget gitu sama perempuan seperti ini. Contoh, Pak Joko sama Pak Agus rumahnya berdampingan. Bu Agusnya lagi ke Mekah. Hanya ada Pak Agus di dalam rumah. Terus tahu-tahu Bu Joko masuk aja bleng ke rumahnya Pak Agus. Tahu-tahu ngunci itu dari dalam. Habis itu entahlah ada kejadian apa, mungkin ditolak sama Pak Agus karena si Bu Jokonya masuk kan ke situ, masuk ke rumah situ kan. Karena merasa ditolak dari dia dan khawatir nanti Pak Agus cerita sama Pak Joko, mulailah dia play victim. Cerita sama suaminya kalau dia dilecehkan. Saiki ki ya Pak Joko, nih tak kandani ya Pak Joko. Masa diurut nggak bisa? Tanya dong sama istrimu. Ada pekerjaan apa kamu kok nyerundol masuk ke rumahnya Pak Agus? Padahal di situ istrinya lagi nggak di rumah. Begitu Pak Joko. Katanya tahu agama. Katanya tahu agama suami istri ini. Kalau tahu agama kenapa nggak punya adab? Sampai kakinya istrimu tuh ya saat Pak dosen jatuh di tanah di bawah sikile bojomu kuwi mentang-mentang. Ya, sampai sini aja belum sadar juga dia. Jadi percuma dia di podcastnya Densu minta maaf sebagai apa? Ya? Minta maaf sebagai apa? Mau isek wutuh gitu. Nisen-niseni gitu. Kalau mau jadi pengusaha, minimal punya rumah dulu, wes ngono wae. Dah, kalau sudah, itu kalau misalnya wilayah-wilayah kabupaten itu lingkungannya lebih gede, lebih murah, cari kebun, dibeli.